Oke, sekarang boleh giliran saya bertanya ya Pak ya? Boleh? Lanjut Ustaz. Lanjut. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11. Oke, ntar ya, saya buka data dulu ya. Lukas 2 nomor 11 ayat 11. Ya, ini Pak Ustadz. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik, yang lahir di situ Tuhan, betul Pak? Iya Pak, ya. Baik, coba lihat ayat 22-nya lagi. Ya, oke, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, silakan. Baik, pertanyaan saya Pak, tadi ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang menunggu. Ada berapa Tuhan di situ? Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan yang lain? Oke, saya jelaskan Pak ya. Kita kembali ke ayat 11 tadi ya. Oke ya. Nah. Ada berapa Tuhannya? Sabar Pak. Ya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada ya kemanusiaan Yesus. Oke. Itu yang dimaksud di sini. Oke. Nah, jadi kemanusiaan Yesus ini karena dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi ya, dan dia harus menuruti semua, mentaati semua hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa pada saat itu. Oleh karena itulah kemanusiaan Yesus ini yang disebut sebagai Tuhan di sini, itulah yang dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah atau ke sinagog pada saat itu. Oke. Itu jadi, referensinya dari mana, Pak? Anda mengatakan bahwa di situ adalah kemanusiaannya, itu dari mana itu? Ya kan udah dijelaskan Pak bahwa Yesus itu punya dua natur kemanusiaan dan natur ilahinya. Enggak ada dasarnya gitu menentukan seperti itu. Ada Pak ini. Yohanes 1 ayat 14. Ini ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lanjut dulu ke ayat yang tadi. Oke. Ke ayat yang Lukas Lukas 2 ayat 22 ya. Oke, kita kembali ke situ. Lukas 2 nomor 11 tadi, 11 belum 22. Oh iya, oke. Nah, silakan Pak Ustaz ini. Iya, di situ Tuhan kan yang lahir, bukan manusia, bukan. Lalu kenapa Anda mau mengubahnya kemanusiaannya gitu? Yang lahir itu Tuhan di situ. Iya Pak Ustadz ya. Ini tadi ya, Yesus itu kan ketika Bunda Maria mengandung, dia mengandung dari Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi Yesus ini dari Roh Allah. Oke? Jadi ketika Roh Allah ini dikandung oleh Bunda Maria dan menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan, itu yang disebut sebagai Yesus, namanya adalah Yesus. Oke? Dan kemanusiaan Yesus inilah yang dibawa ke sinagog tadi. Kemanusiaannya itu ketuhanannya kemana? Gimana?
ketuhanannya kemana? Ya kalau Kemanusiaannya. ketuhanannya tetap melekat di dalam dirinya karena Baik. roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Makanya Ya, kalau kita baik. baca Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz. Makanya kalau kita baca di Kolose 1, ya Kolose 1 ayat yang ke-19, di sini menjelaskan bahwa ini karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oke? Hmm? Oke, kita kembali tadi Pak Ustadz. Kembali kedua-duanya. Iya. Oke, silakan. Nah, di dua-dua itu Tuhan mana lagi itu? Iya. Dijelaskan kan ada Allah Bapa di surga. Ya kan? Allah Bapa di surga ini itu adalah pribadi yang pertama dalam Allah Tritunggal. Nah, Allah Bapa itulah yang bertakhta di surga, dan Allah Bapa inilah yang berbicara, yang berfirman ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan di Matius 3 ayat yang ke-16 ini. Pak Pendeta, yang dibawa tadi. Sabar dulu Pak. Ini ya, sesudah Yesus dibaptis segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kepada Allah Bapa ini, ya, kepada Allah Bapa, disitulah Yesus itu dibawa. Oke, silakan Pak Kepada Ustaz. Allah Bapa. Iya. Menentukan Allah Bapa itu kayak gimana gitu? Di nomor 22 itu, Lukas 22. Padahal kosakata yang digunakan adalah sama. Yang di 11 dengan yang 22, kosakata yang digunakan sama. Kok beda orangnya? Terus ada berapa Tuhan di situ? Udah saya jelaskan, Ada Tuhan Pak bayi, Ustadz. ada Tuhan bayi, Pak Pendeta, yang Iya. dibopong, yang dibawa, Iya, lalu ada diserahkan Allah Bapa. kepada Tuhan pula gitu. Ada Allah Bapa. Iya, ada dua di situ Pak Ustadz. Kenapa? Tuhan terima Tuhan, kalau kayak gitu Iya. jadinya. Ya, ada Allah Bapa di situ. Memang itu tertulis. Kenapa? Jadi ada dua Tuhan gitu. Iya. Dua Tuhan, oh, baik, dua. Allah ya. Bapa ini, Mm-mm. Allah Bapa itulah yang tidak pernah terlihat, ya kan? Makanya kalau kita cek Pak Ustadz, ya siapa Allah Bapa itu? Oke, kita Ya udah Pak, kalau Tuhan Anda dua, saya nggak bahas lagi dah. lalu gimana sih? Ya kalaunya Tuhan Anda dua, ngapain Ya saya memang bahas? iya kok, ini kita baca ini Pak Ustadz biar lebih jelas. Oke ya. Ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Apa masalah di situ? Iya, ada Tuhan bayi, ada Tuhan yang menunggu di situ. Dua Tuhan kata Iya. Anda. Iya dah, yuk. Iya, udah iya Pak. Oke. Udah teman-teman, saya nggak mempermasalahkan lagi Iya, kalau kayak oke. gitu ya. Giliran saya bertanya Pak Ustadz. Silakan ya. Oke, Pak Ustadz. Ya udah ya. Kalau Pak Pendeta mengakui Tuhannya dua, ya udahlah. Seru juga ya teman-teman tanya jawab ya. Aduh, Oke, habis ini ini Pak saya ada Ustadz. pertanyaan lain. Di sini Al-Baqarah Pak Ustadz, Al-Baqarah 259. Kenapa pula di situ? Bentar ya. Al-Baqarah 259. Ini Pak, saya baca Pak Ustadz ya. Ini atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya,
dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan saya di sini, Pak Ustadz, siapa nama orang yang dimatikan selama 100 tahun ini, Pak Ustadz? Siapa itu? Jawabannya ya, ini saya baca ya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan ya, nih, dari Isam Ibnu Daud dan Adam Ibnu Iyas dari Israel, dari Abi Ishak dari Najiyah Ibnu Ka'ab, ya, dari Ali Ibnu Abu Thalib yang mengatakan bahwa orang yang disebut ayat ini adalah Uzair. Oke. Oh, berarti Uzair ya. Orang apa itu, Pak Ustadz? Nah, di sini nggak ada penjelasan yang lebih. Oh, berarti nggak dijelaskan di situ ya? Ya, Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak Ustadz. Mudah kali, Pak. Ya, apa Pak Ustadz? Iya, kan nggak tahu ya, wajar gitu bertanya. Boleh saya bertanya ya, gantian boleh. Kita ya nanya. Kalau udah terjawab kan gitu, kita terima jawabannya. Silakan. Gitu. Pak, saya mau bertanya tentang permasalahan ini nih. Ya, aduh, sabar. Sabar nih. Matius 27 nomor 52 sampai 53, Pak. Matius 27. Bentar ya. Ayat 52 sampai 53. Oke. Saya bacakan aja di sini ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lalu apa pertanyaan Pak Ustadz? Meninggal bangkit, baik. Ayat selanjutnya Bapak, 2, masalahnya konteksnya nanti terputus tuh. Iya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Baik. Pertanyaan saya, mana sejarahnya? Siapa yang mencatatkan? Mana bekas kuburnya? Terus siapa saja yang bangkit? Ya, oke Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam Alkitab kami khususnya Injil, ya, hal-hal yang terpenting yang dituliskan secara terperinci di sana. Oke ya. Jadi apa hal penting itu? Bagaimana riwayat penangkapan, penyaliban sampai kematian Tuhan Yesus dan juga sampai penguburan dan kebangkitannya. Dan bagaimana ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari 40 malam. Setelah itu baru dia naik. Jadi kalau orang-orang yang bangkit ini ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati juga, itu tidak dicatat siapakah nama-nama mereka. Itu jawaban saya Pak Ustadz. Berarti sejarah itu nggak bisa dibuktikan itu? Kalau soal tidak bisa dibuktikan, tetapi begini Pak Ustadz ya, di zaman siapa, ya kan, di kerajaan siapa itu tertulis itu Pak Ustadz.
Ya kan di Itu sini kan itu kan zaman- saat Yesus ya, mati itu. ya ketika ya pemimpin saat itu yaitu ya gubernur di Yudea ya kan yang bernama Pilatus, dan yang tinggal di Yerusalem itu adalah Herodes. Oke ya. Dan imam kepala pada saat itu adalah Kayafas. Tetapi kalau nama-nama orang ini, nama-nama orang yang bangun dari kuburan itu tidak disebut siapa nama-nama mereka. Itu jawaban dari saya, Pak Ustaz. Nggak bisa sejarah bekas kuburannya mana, peninggalannya mana kan gitu. Seharusnya itu kejadian yang gempar, Pak. Kenapa? Karena mayat-mayat tersebut dia jalan-jalan ke kota gitu untuk menampakkan dirinya ke tengah orang banyak. Seharusnya itu gempar. Mayat hidup seluruh dunia pasti gempar gitu, Pak. Ya pokoknya itu nggak dicatat, Pak Ustadz. Karena begini, kalau kita baca di Yohanes pasal 21, ya kan, di situ dijelaskan bahwa semua mujizat-mujizat yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tidak semua dicatat. Ya, kalau itu dicatat, itu adalah dunia ini pun tidak sanggup memuatnya. Mau saya tunjukin datanya? Hal yang sangat spektakuler itu, Pak. Nah, itu. Jadi iya. Oke. Seharusnya banyak sejarawan yang meriwayatkan gitu. Jadi biar imbang nanti saya juga nanti mempertanyakan hal yang sama Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, di kita Pak Ustadz ya. Oke. Gimana? Udah bisa saya bertanya? Oke, boleh. Oke. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, kita kan nggak memaksakan jawaban juga kan gitu. Iya, bentar ya. Jangan-jangan ini udah, oh ini. Hadis Bukhari Pak Ustadz 2983. Kenapa dengan itu? Oh enggak, biar imbang kita Pak Ustadz, biar imbang kita. Nanti saya tanyakan itu nanti. Pertanyaan nanti apa? Selanjutnya nanti itu. Nanti. Bukan itu Pak Ustadz. Sabar dulu. Saya cari dulu Pak Ustadz ya. Bentar dulu ya. Ada itu datanya. Sabar Pak Ustadz, saya cari dulu datanya Pak Ustadz. Santai Pak Pendeta, aman ya. Saya lupa di mana itu di. Kalau bisa bantu saya Pak Ustadz, ada itu ada orang-orang yang melanggar hukum Sabat dan orang-orang itu nanti mereka dikutuk menjadi kera Pak Ustadz. Di mana itu Pak? Kunu qiradatan khasi'in. Itu kan gitu. Iya. Di hadis Bukhari 2983 Pak Ustadz. Oke, bukan hadis itu. Hah? Hadis Bukhari? Bukan hadis. Dia apa? Di Al-Qur'an, di Al-Qur'an coba Ustaz. Mana itu? Iya. Bentar ya. Mana itu ya? Udah saya catat tapi mana sih? Bentar dulu ya. Bisa Pak Ustaz bantu saya? Itu ada itu Pak. Pokoknya di Al-Qur'an itu. Ya iya di Al-Qur'an. Ada. Tahu saya. Bentar dulu saya cari dulu Pak Ustaz ya. Sabar dulu Pak Ustaz ya. Udah Al-Baqarah 65 itu. Oh Al-Baqarah. Oke saya cek dulu ya. Benar atau enggak? Al-Baqarah 65. Baik banget Pak Ustaz ini. Iya.
Ini pas itu Pak Ustadz ini. Inilah Ustadz yang saya suka. Hanya kalau lama saya temukan dibantu, ya kan? Jarang kalau Pak Ustadz seperti ini. Oke, saya baca Pak Ustadz ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz, siapa nama orang yang dikutuk jadi kera ini? Baik, nih ya saya jawab ya. Kalau saya punya penjelasan Al-Quran saya itu Pak ya. Nih ya. Yang dikutuk ya, aduh. Nah, yang dikutuk itu ya. Bentar. Nah, mana nih? Ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa yang dikutuk menjadi kera bukan semua Bani Israel, melainkan sebagian di antara mereka saja. Namun umumnya Bani Israel memang tidak tahu ya tentang ini, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel, kan kayak gitu. Nah, terus bahkan berikutnya ya, di ayat berikutnya ada keterangan lebih jelas lagi bahwa tidak semua penduduknya desa itu ikut jadi kera, sebab ada sebagian dari mereka yang masih tetap taat, tidak melanggar larangan hari Sabtu atau Sabat. Kayak gitu, tidak disebutkan nama. Oh, berarti enggak disebutkan namanya kan? Enggak. Oke, berarti imbang kita Pak Ustadz ya, ketika Anda menanyakan tadi ya, di Matius 27 ya, ayat 50 berapa itu ya. Oke Pak Ustadz ya, nggak ada namanya kan? Nggak ada namanya kan? Nggak, di sini nggak disebutkan nama. Itu jujur Pak Ustadz, bagus itu kalau jujur Pak Ustadz. Iya kan? Jujur itu. Makanya tadi saya ingatkan sama Pak Ustadz, bagaimana nanti kalau saya tanya hal yang sama? Kan begitu Pak Ustadz ya. Oke. Pak Pendeta, gini, kalau itu kan ada tuh di kitab-kitab kami sejarahnya. Nah, kalaunya yang bangkit tadi di mana itu? Itu pula. Oke. Berarti kita apa di situ ya? Kita udah imbang di situ Pak Ustadz ya. Berarti nggak ada namanya di situ ya, dijelaskan ya. Gini, peninggalannya ada nggak? Iya, namanya yang kutanya Pak Ustadz. Sebutkan namanya siapa? Yang saya tanyakan gini. Nah, itu. Kalaunya kita tidak mengetahui nama, jejak dari sejarahnya ada nggak? Gimana? Jejak dari sejarahnya. Maksudnya? Ibaratnya itu ada ini kuburnya, peninggalan kuburnya. Iya, itu yang sampai kata kalau orang yang di zaman siapa itu kan sudah jelas, ya kan? Zaman Tuhan Yesus tuh kapan? Ya kan? Di awal Masehi, kan begitu kan? Udah jelas itu Pak Ustadz. Jadi maksud saya ada peninggalannya nggak, kuburnya di mana gitu, kuburan yang mana? Kalau itu nggak dijelaskan. Ada sejarawan yang mencatatkan kah? Itu nggak dijelaskan. Kalau kami kan di Al-Quran tadi kera-kera tersebut dia meninggal gitu. Gitu. Di situ karena di situ bukan mengacu sebuah nama, kunu qiradatan khasi'in. Semua orang bisa melanggar hari Sabat, jadi nggak perlu bukan yang dimaksud itu adalah sebuah nama namanya gitu. Itu Pak Ustadz, karena kalau di kitab Musa ya kan, di kitab Musa itu ketika Tuhan menghukum orang yang melanggar hari Sabat atau yang memberontak kepada Tuhan pada saat itu, mereka di situ ditulis secara jelas nama-nama mereka. Bukan hanya disebutkan saja Pak Ustaz, oh ada orang yang melanggar hari Sabat dan mereka itu dikutuk menjadi kera tanpa disebut nama. Nggak ada itu. Kalau di kitab Perjanjian Lama itu jelas di sana disebutkan namanya. Lah,
kalau di sini kan kita tidak mencari sebuah nama, masalahnya ayatnya. Iya, tapi itu penting kan Pak Ustadz, nama itu kan? Namanya yang jadi kera gitu. Nah, iya. Banyak kali gitu. Iya, iya, nama gitu. nama orang yang dikutu jadi kera itu kan? Oh, nama orang yang Nah, dikutuk itu jadi dia. kera Makanya aku harus saja, dilis Pak. dilis Iya. juga gitu Harus ya. muter-muter. Harus muter-muter, dilis Pak Ustadz. juga Iya, gitu. Iya, oke. Ah. Ah. Oke, sekarang giliran saya nanya, boleh? Silakan Pak Ustadz, silakan. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar ya, Pak ya. Sabar. Pak, pertanyaan saya. Kalaunya saya itu kan selalu berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen banyak nih udah ya. Iya. Katanya yang namanya Yesus itu telah dinubuatkan darahnya sebagai penebus dosa. Oke? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, di manakah nubuatan menebus dosa memakai darah manusia? Karena setahu saya ya, di perjanjian lama, di kitab Yahudi, mereka menebus dosa pakai darah hewan, kulit hewan, terus juga kotoran hewan, kan kayak gitu, atau bara. Ya. Nah, nubuatan mana, nabi mana yang mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia? Oke, udah Pak Ustadz. Silakan. Saya jawab ya. Ya, pakai data Pak Ustadz ya. Oke. Itu gampang itu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz diskusi sama saya, aman itu Pak Ustadz. Oke ya. Saya putar dulu kameranya. Seru ya, tanya jawab keren. Silakan Pak Ustadz, kalau ada pun di aplikasi di sana Pak Ustadz, bukakan, siapa tahu nanti saya di sini menipu. Saya juga punya. Oke. Ini Pak Ustadz, kalau kita baca judul perikopnya ini, Yesaya 53, ya, ini nubuatan kepada Sang Mesias atau siksaan kepada Sang Mesias itu. Oke ya. Ya, Jadi di mana di yakin. sini dinubuatkan? Saya tahu itu. Ini bentar. Iya, oke, bentar saya baca ya. Oke. Ini. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ini terjadi ketika Yesus di atas kayu salib. Dia disalibkan bersama dua orang pemberontak, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanannya. Dan nyawanya di sini, menyerahkan nyawanya di sini, ya, sesuai kata Tuhan Yesus, ya, di Matius, ya, Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Nanti kita melihat nanti apa nyawa ini Pak Ustadz ya, di dalam Alkitab ya. Nanti kita di situ. Saya tunjukkan nanti datanya. Kita melihat dulu apa kata Tuhan Yesus mengenai ini ya. Matius pasal 10. Oke, Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Ini. Syukran jazakallah. Ini ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Bentar dulu. Salah ini. Bentar dulu. Syukran jazakumullah ya teman-teman. Sabar Pak Ustaz ya. Kenapa Pak Pendeta? Enggak salah, ini salah ini. Bukan di situ. Salah. Iya. Yohanes 10 Pak Ustaz. Salah ya. Ini. Ini. Ya, Yohanes 10 ayat 14 dan
15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, sesuai tadi Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Di mana lagi perkataan Yesus di sini? Kita selesaikan, nanti kita lihat di Perjanjian Lama ya. Perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pertanyaan Pak Ustadz tadi, di mana di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa darah anak manusia untuk penghapus dosa. Oke ya. Jadi nyawa di sini, nyawa tadi Pak Ustadz, nyawa yang disebutkan di Yesaya pasal 53 ayat 12, apa nyawa? Kita baca apa nyawa di sana. Di Imamat pasal 17 ayat yang ke 14. Imamat 17 ayat yang ke 13 dan 14. Ini ya. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya. Pak Pendeta. Bentar. Coba buka judul perikopnya, apa itu? Apa? Tarik ke Sabar dulu atas. Pak Ustaz. Coba buka judul perikopnya nanti dulu. ditanggapi, biar saya jelaskan dulu apa itu nyawa. Yang sedang saya jelaskan apa itu nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12. Oke ya. Di sini dijelaskan atau langsung aja lah. Oke. Langsung kita bahas itu. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Oke, jadi nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12 disebut sebagai sama dengan darah juga Pak Ustadz di sini. Udah. Oke Pak Ustadz. Boleh saya Jelas ya? nanggapin? Itu, silakan Pak. Pak, saya minta Anda scroll, coba buka kameranya, scroll yang tadi yang Anda tunjukkan. Di mana itu Pak Ustadz? Coba yang Anda tunjukkan tadi. Ya di mana? Scroll ke atas. Ini. Ya, judulnya perikopnya. Ya tadi. Ini Pak. Apa itu Pak? Anda bacain tentang apa? Larangan tentang makan darah. Kenapa saya mengutip di sini Pak Ustadz? Bukan makan darah yang saya cari Pak. Lalu gimana? Penebusan dosa pakai darah. Saya udah tahu itu Pak ayat. Ustadz. Artinya Anda mencocok logikan, memaksakan ke larangan makan darah. Nggak nyambung. Saya kutip ini Pak Ustadz, saya kutip ini karena disebutkan nyawa tadi Pak Ustadz di Yesaya pasal 53. Jadi apa nyawa di sana, yaitu sama dengan darah. Makanya tadi saya kutip juga Matius 26 ayat 28 itu Pak Ustadz. Oke. Saya tadi meminta Anda menebus, mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia, bukan masalah makan larangan makan darah, bukan. Iya, itu tadi kan di Yesaya 53, Yesaya 53 ayat yang ke-12 itu Pak Ustadz. Ini kan. Nah, kalau Anda yakin Yesaya 53 itu untuk Yesus ya, Pak Pendeta ya, kata Anda itu untuk Yesus nubuatannya, coba dibaca ayat 10-nya. Oke, ayat 10 kita baca. Ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah,
ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa masalahnya itu Pak Ustadz? Kalau itu untuk Yesus, saya tolong minta tunjukkan anak-anak Yesus mana. Anak yang dimaksud di sini bukan anak biologis Pak Ustadz, tetapi anak-anak rohani. Oke, kita baca, ada di Wahyu itu. Oke, ada di Wahyu. Mau saya bacakan? Saya bacakan. Ini. Coba Anda lihat, saya juga buka ayat yang Anda buka itu ya. Sabar. Nih ya. Yesaya 53:10 ya. Ini Pak. Silakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Oke? Kalau ini untuk Yesus ya, Anda paksa, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jika ini untuk Yesus, mana anak-anak Yesus? Kata Anda ini bukan anak biologis. Itu bukan anak biologis Pak Ustadz. Belum. Anak-anak Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Okay. Ya. Kalau Anda mengatakan ini adalah anak-anak rohani, bukan anak biologis, coba lihat nih Pak. Ya. Ini keturunannya ya. Kosakatanya ya. Pak, di sini ya Pak ya, yang dimaksud adalah anak biologis di Yesaya 53 itu sperma, benih. Gitu. Jadi mana benihnya Yesus, mana anaknya Yesus? Aduh. Sekali Benih, lagi Pak Ustadz, benih biologis Yesus Pak. tidak pernah punya anak. Zera. Ya. Zera ini zera bahasanya. Kalau Anda paksakan Yesaya 53 itu, berarti Yesus punya anak. Nggak ada itu Pak Ustadz, nggak ada itu. Lah, ini kita Anda sendiri Pak. Saya bacakan ya. Ini di Wahyu pasal 21 ayat 7. Oke. Nah, nggak apa-apa. Lanjut aja Pak Ustadz. Nanti saya tanggapi. Ya iya. Makanya kalaunya Anda memakai Yesaya 53 nomor 10 untuk nubuatan Yesus, maka Anda harus menunjukkan sama saya keturunan Yesus yang biologis. Karena di sini biologis itu Pak Ustadz. Ini Pak, masalahnya bahasa Ibraninya biologis, sperma. Gitu. Makanya masalahnya bahasa aslinya keturunannya ya teman-teman, zera itu artinya sperma, biologis, bukan anak-anak rohani, bukan. Benih nih, benih ya, benih. Oke, ini ya, saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ini penjelasannya itu ya ada di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke? Ini jelas Pak Ustadz ya. Jadi ketika Anda mengatakan tadi bahwa itu adalah anak rohani, ya itu anak biologis, itu nggak ada itu. Pak, itu Wahyu berapa ya? Pak? Saya buka dulu. Wahyu berapa? Wahyu pasal 21 ayat 7. Wahyu 21 nomor 7 ayat 7. Nomor 7 ya? Iya. Nomor 7, bukan 27. Ayat 7. Baik. Ini anakku ini kah yang Anda maksud? Iya. Sama nggak bahasanya? Bentar ya. Anakku. Nih, anak. Beda Pak, huyos. Yang Anda tunjukkan itu beda konteksnya, beda.
Yesaya 53 yang saya tunjukkan kepada Anda tadi, ya itu adalah sperma gitu. Bukan buyos. Itu loh, Pak. Itu menurut Yesaya. Pak Ustadz kan? Ya, tetapi bagi kami itu bukan anak biologis, ya. Loh. Tetapi itu adalah anak rohani. Loh, kok bisa, Pak, menyalahi aturan tata bahasa? Kenapa? Oke, Kok udah ya. kalau seperti itu Anda mau bilang Kristen apa ya? Merusak tata bahasa artinya kalau kayak gitu. Enggak. Nih Zera. Artinya apa? Benih, sperma. Yesaya 53 itu kalaunya Anda paksakan untuk Yesus, maka harus ada benihnya Yesus. Makanya saya minta tunjukkan kepada Anda, nubuatan Yesus itu menebus dosa di tiang salib, kata Anda di Yesaya 53. Anda paksakan Yesaya 53 itu. Tetapi korban penebus salah itu dalam Yesaya 53 dia akan melihat benihnya, Pak Ustadz. gitu. Sedangkan Yesus enggak ada, Yesus enggak ada gitu. Begini Pak Ustadz, siapa di dalam ayat Alkitab ya selain Yesus yang pernah disiksa persis seperti yang tertulis di Yesaya pasal 53 itu? Mulai dari ayat 3 sampai dengan 12 tadi, siapa? Adakah yang lain? Tidak disebutkan nama di situ. Itu dia. Makanya itu jelas-jelas bahwa itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Kalau yang merujuk ke Yesus, dia harus lihat benihnya. Iya. Lihat jadi, keturunannya. Iya, udah saya jelaskan tadi. Itu bukan anak biologis. Terserah kalau Pak Ustadz terima, oke, kalau enggak masalah. Waduh. Ya jelas, Oke, Pak, sekarang, saya nggak akan terima jawab. Pak Ustadz. Gimana? Ya boleh bentar. Tanggapan akhir saya jelas nggak akan terima penjelasan Anda karena apa? Menyalahi kaidah bahasa masalahnya. Nggak apa-apa. Ayo udah ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau Saya gitu. bertanya ya, Pak Ustadz ya. Ah. Oke.